Shalom, kita berjumpa lagi dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera GKI Darmo Permai. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami, keluarga-keluarga di GKI Damai. Kami juga diberikan kesempatan menikmati sapaan damai sejahtera. Biarlah ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami saat kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Ini menjadi makanan rohani bagi kami yang membangun iman kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan dan merenungkannya. Amin. Bacaan Samas kita pada hari ini didasari dari Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Judul renungan Samas kita adalah Siapa Penerus Gereja? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan survei di 12 negara Eropa, ada fakta yang mengungkapkan bahwa mayoritas orang muda tak lagi beragama. Bahkan angka tertinggi itu ada di Republik Ceko yang berjumlah 91% orang mudanya tak lagi beragama, tak lagi mau beribadah. Nah, dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei ini, kita bisa melihat bahwa fakta ini sungguh miris, bukan? Nah, bagaimana kita menanggapi dan melihat data-data ini? Cukupkah kita merasa miris dan prihatin? Tetapi mari kita menyiapkan diri untuk memikirkan tindakan apa yang bisa kita buat untuk hal seperti ini tidak terjadi pada orang muda kita. Nah, alangkah bijaknya jika kita menanggapi data ini dengan segera memeriksa keadaan bergereja kita. Sudahkah kita mempersiapkan orang muda sebagai generasi penerus gereja supaya tidak mengalami kondisi yang sama di Eropa? Bayangkan saja kalau orang muda kita sudah meninggalkan imannya. Seperti apa kehidupan mereka? Nilai-nilai apa yang mereka pegang dalam menjalankan hidupnya? Dan bagaimana nasib gereja ketika kehilangan penerusnya? Gereja bisa jadi museum atau dijual dan berganti jadi mall atau restoran karena lebih menguntungkan, atau berubah jadi rumah ibadah agama lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab semua ini, tak adillah kalau kita melemparkan semua tanggung jawab keresahan itu pada gereja sebagai institusi. Pemazmur pun mengingatkan kita akan hal itu. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah orang muda bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabnya, dengan firman Tuhan. Namun, bagaimana sampai orang muda itu kenal dan mencintai firman Tuhan sehingga dapat menjaga kelakuannya bersih kalau bukan lewat keluarga? Karena keluarga adalah gereja yang perdana yang mengenalkan firman Tuhan sehingga orang muda punya dasar yang kokoh.
Dalam keluargalah seorang anak mengenal cinta pertamanya dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Lewat ayah dan bunda yang mengajarkan berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, bersyukur dalam segala hal, dan tetap teguh dalam beriman walaupun menghadapi banyak ujian. Lewat keluarga juga kita diajarkan disiplin rohani, membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat saat teduh dan juga menanamkan semangat untuk melayani sesama. Jika hal ini yang kita praktekkan lewat keluarga kita, maka hal yang terjadi di Eropa itu tak perlu menghantui kita. Karena orang muda yang dididik dengan firman Tuhan lewat keluarga akan tumbuh menjadi penerus gereja yang mempertahankan kelakuan hidupnya bersih setiap saat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai keluarga kita memanfaatkan situasi ini. Walaupun pandemi, tetapi kita percaya lewat pandemi ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi gereja yang ada di rumah untuk terus mempersiapkan orang muda sebagai penerus gereja yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Dorong mereka terus untuk bertumbuh dengan firman Tuhan, dan tunjukkanlah teladan bagi mereka untuk terpanggil saling melayani satu sama lain sebagai gaya hidup yang meneladani Kristus yang setia melayani sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah lewat firman Tuhan ini, kami sebagai gereja yang ada di rumah, lewat keluarga kami, mempersiapkan generasi penerus gereja itu dengan penuh ketekunan untuk terus hidup dalam firman Tuhan yang menjaga kehidupan mereka senantiasa bersih sampai Tuhan datang kembali. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami dan menerangi kehidupan kami, terutama orang-orang muda sebagai penerus gereja. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.